Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal ngulik materi yang menarik banget nih. Kutipan dari buku Thinking Fast and Slow, lebih tepatnya bab 18, judulnya Menjinakkan Prediksi Intuitif. Pernah nggak sih Anda ngerasa yakin banget soal sesuatu, taunya salah total? Nah, kita akan coba bongkar kenapa firasat kita soal masa depan itu sering meleset, dan yang penting gimana cara memperbaikinya. Iya, intinya tuh pikiran kita, sistem satu kita itu sering banget lompat ke kesimpulan, cepet gitu. Apalagi kalau buktinya terbatas. Fenomena yang disebut YSEAT, ya, what you see is all there is. Akibatnya, yaitu prediksi intuitif kita jadi bias, sering kepedean, dan suka ngabaikan fakta statistik yang relevan. Nah, pembahasan kita kali ini fokusnya ke sana, gimana cara ngatasin bias ini. Oke. Di materi ini ada contoh bagus soal anak namanya Julie. Usianya baru 4 tahun, tapi udah lancar banget bacanya. Kira-kira IPK kuliahnya nanti berapa ya? Kebanyakan dari kita mungkin langsung nebak, wah pasti tinggi banget IPK-nya gitu kan? Betul, itu reaksi spontan. Intuisi kita langsung nyocokin intensitas baca di usia dini kan luar biasa. Jadi kita mikir IPK-nya juga pasti luar biasa. Tapi cara mikir gini tuh mengabaikan banyak faktor lain. Nah, kenapa intuisi kayak gitu perlu dijinakkan? Ada beberapa alasan penting ya. Pertama, intuisi modal begitu tuh nggak regresif. Maksudnya dia nggak mempertimbangkan regresi ke rata-rata. Itu loh, kecenderungan alami kalau hasil yang ekstrim, kayak Juli tadi, biasanya akan diikuti hasil yang lebih dekat ke rata-rata di kemudian hari. IPK-nya mungkin bagus, tapi belum tentu sespektakular kemampuan bacanya waktu kecil. Iya. Regresi ke rata-rata. Sering lupa kita sama konsep itu. Benar. Kedua, ya karena Waisiati tadi. Kita terlalu fokus sama cerita yang kedengarannya nyambung. Anak pintar pasti sukses terus. Kita lupa nanya, seberapa kuat sih bukti baca dini ini buat prediksi IPK nanti? Kualitas prediktif buktinya kita abaikan. Jadi ingat contoh instruktur penerbangan di buku itu juga ya, yang salah kaprah ngira hukuman lebih efektif dari pujian. Nah, itu dia. Contoh klasik intuisi yang nggak dijinakan. Dia gagal paham soal regresi ke rata-rata. Dia cuma lihat pola sesaat, terus bikin kesimpulan sebab akibat yang keliru. Padahal itu cuma fluktuasi statistik biasa aja. Oke. Jadi jelas ya, intuisi kita bisa nipu karena waisiati dan lupa sama regresi. Terus gimana dong caranya biar prediksi kita lebih oke? Ada tips praktisnya gitu nggak dari materi ini? Ada. Dan ini bagian pentingnya. Tapi ini butuh usaha sadar. Perlu pakai sistem dua kita. Pikiran yang lebih lambat, analitis, yang butuh mikir. Kahneman ngasih metode 4 langkah buat ngoreksi intuisi kita. 4 langkah, apa aja tuh? Pertama, mulai dari baseline, titik dasarnya. Hasil rata-ratanya gimana sih? Kalau kasus Juli, ya IPK rata-rata mahasiswa itu berapa? Ini jadi patokan awal. Oke, baseline, angka rata-rata. Terus? Kedua, baru deh buat prediksi intuitif Anda. Berdasarkan kesan dari buktinya. Seberapa tinggi IPK yang rasanya pantas buat kemampuan baca Juli yang hebat itu? Jadi tebakan awal kita berdasarkan feeling ya? Iya, tapi jangan berhenti di situ. Langkah ketiga ini krusial. Perkirakan korelasi. Maksudnya, seberapa kuat sih hubungan nyata antara bukti, baca dini, sama hasil, IPK? Jujur di sini, seringnya hubungannya nggak sekuat yang kita bayangin loh. Oh, oke. Jadi kita nilai dulu seberapa kuat buktinya itu beneran nyambung ke hasil. Masuk akal. Langkah terakhir. Keempat, sesuaikan. Bergerak dari baseline tadi, yang angka rata-rata, menuju ke arah prediksi intuitif Anda. Tapi, seberapa jauh Anda bergerak, itu dibatasi sama perkiraan korelasi di langkah 3. Makin lemah korelasinya, ya makin dekat Anda harus tetap sama baseline. Jangan terlalu jauh dari rata-rata. Jadi kayak ngerem gitu ya. Jangan terlalu pede sama tebakan awal kita kalau buktinya nggak kuat-kuat amat hubungannya sama hasil. Secara statistik sih oke banget ini. Tapi rasanya jadi kurang greget ya. Prediksinya jadi nggak ekstrim. Betul sekali. Itu efeknya. Prediksi Anda jadi lebih moderat, lebih main aman. Tapi, dalam jangka panjang, secara statistik lebih akurat. Anda jadi nggak gampang kaget sama hasil sebenarnya, entah itu positif atau negatif. Ya,
Memang, Anda mungkin kehilangan sensasi. Tuh kan, benar kata saya, pas tebakan ekstrim Anda kebetulan pas. Hahaha, iya juga ya. Tapi proses ini maksa kita buat lebih rendah hati secara intelektual. Mengakui kalau kita sering merasa lebih tahu daripada kenyataannya. Itu yang disebut ilusi validitas. Rasa pede kita sama prediksi itu sering nggak ada hubungannya sama akurat atau enggaknya. Menarik banget. Jadi metode ini intinya ngajak kita mikir, sebenarnya seberapa banyak sih info relevan yang gue punya sebelum nebak? Mungkin nggak buat semua tebakan kecil sehari-hari ya, tapi penting banget kayaknya kalau taruhannya gede. Tepat sekali. Jadi, kesimpulannya gini ya. Prediksi intuitif kita, hasil kerja sistem satu, itu bawaannya emang rentan bias. Kayak YSITI, abai sama regresi. Buat menjinakannya, perlu intervensi sadar dari sistem 2. Pakai metode yang terstruktur, kayak penyesuaian dari baseline tadi, sambil kita kritis juga menilai kekuatan bukti kita. Nah, sebagai penutup, ini ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Kita kan sering banget ya percaya gitu aja sama firasat. Coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda secara sadar berhenti sejenak, terus nantang prediksi spontan Anda sendiri, dan coba lihat dari sudut pandang rata-rata atau baseline kayak yang tadi kita bahas. Apa yang Anda temukan waktu itu? Menarik buat direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.